Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamda syakirin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Yai Sodikin, pimpinan Ketua PDM atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, beserta Pak Yai Mutolib, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Aisyah, Ibunda kita, NA juga, Bapak-bapak pimpinan cabang yang hadir semua, pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Aisyah, Kecamatan Matung, dan hadir bersama kita Pak dari Polsek dan Ramil, ada undangan kita dari warga apa ini kalau Nahdien apa istilahnya itu? Fatayat Muslimat dan Fatayat. Fatayat dan Muslimat, kalau di kecamatan apa nih? Iya. Hadir bersama kita anggota DPR Provinsi Jawa Timur Pak Ahmad Saifuddin, yang juga keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah. Hadir juga Pak Sekretaris Wilayah DPW PAN Jawa Timur Pak Husnul Hakim, yang juga salah seorang pimpinan DPRD di Kabupaten Lamongan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah yang hadir semua di sini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebagai calon-calon penghuni surga. Siapa yang ingin masuk surga, coba angkat tangan. Pak Komandan dan Ramil juga angkat tangan, Pak ya. Pak Kapolsek angkat tangan, semua ingin masuk surga. Siapa yang ingin jadi anggota DPR, tolong angkat tangan. Iya, hadir juga Pak Camat, lupa Pak Camat. Ini calon-calon penghuni surga. Penghuni surga itu kelihatan dari segi wajahnya saja sudah kelihatan. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Orang itu kalau sudah disiapkan oleh Allah, dari wajahnya sudah kelihatan. Dari cara senyumnya itu sudah kelihatan. Senyumnya 2 cm bibirnya sebelah kiri dan 2 cm bibirnya sebelah kanan. Nah, kalau belum disiapkan untuk masuk surga, kalau tersenyum 1 cm bibir sebelah kiri dan 2 cm sebelah kanan. Coba Bunda, dicoba Bunda, 1 cm sebelah kiri, 2 cm sebelah kanan. Jadi ciri orang yang bertakwa, yang disiapkan Allah untuk menempati surga, itu adalah orang yang bertakwa. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar.
Orang yang bertakwa disiapkan oleh Allah surga. Cirinya kalau tersenyum 2 cm sebelah kiri, 2 cm sebelah kanan. Artinya ramah, tidak mudah marah. Ciri orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Itu. Jadi kalau ada masalah itu mudah dimaafkan. Kalau ada masalah tidak cepat marah. Itu ciri orang yang bertakwa. Ini beda dengan di politik. Kalau di politik itu kalau ada masalah bukan dimaafkan, tapi malah justru digoreng istilahnya sekarang. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang ramah, mudah senyum, dari wajahnya sudah kelihatan karena cirinya wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Mudah memaafkan orang lain dan bisa mencegah marah. Jadi orang yang bertakwa mudah senyum. Tetapi kalau marah pun orang yang beriman suka pakai sambil tersenyum meskipun hatinya marah. Ini orang mantap ini kalau marah pakai tersenyum. Betul Pak Sujudna ya. Jadi malah berbahaya kalau senyum pakai marah, itu marah beneran itu. Nah ini ada cerita sedikit ini. Marahnya orang Mantuk, orang Lamongan dengan marahnya orang Medan. Kalau orang Medan marahnya itu ya dengan omongan yang keras gitu. Tapi kalau orang Lamongan, orang Mantuk kalau marah itu pakai tersenyum, dibungkus dalam senyuman gitu. Tapi kalau orang Medan marah ya marah. Nah suatu hari ini rumah sakitnya Pak Muthalib Iskandar, rumah sakit umum Babat, gedungnya sudah bagus, sudah bayari dokter, bayari karyawan, pemeliharaan, tapi izin belum turun, sehingga bisa Muhammadiyah Babat bisa kolap itu kalau terus-terusan izin tidak segera turun. Pak Muthalib minta tolong saya Pak Zainuddin, sampai ini kan DPR-nya Muhammadiyah. Ya Mbak minta tolong selesaikan ini. Nah saya kan komisi 10. Komisi 10 itu urusannya pendidikan. Dari pendidikan saya bisa bagi PIP. Tolong angkat tangan yang putranya sudah dapat PIP. Ada enggak? Ada. PIP. Ya. Ada yang mahasiswa dapat KIP, angkat tangan. Ada juga. PIP itu kalau SD dapat 450.000, SMP dapat 750.000, SMA, SMK dapat 1 juta. Kalau mahasiswa itu nanti diberi SPP. Kalau akreditasinya B 4,5 juta SPP-nya, kalau A 10 juta, dibayari selama 8 semester alias tidak perlu bayar SPP atau kuliah gratis. Bukan hanya gratis, SPP-nya tiap bulan diberi uang saku 800.000 rupiah tiap bulan, dibayar selama 8 semester. Ada yang ingin tiap bulan dibayar 800.000, tolong angkat tangan ibu-ibu. Ada yang ingin? Oh, tidak ada yang ingin. Oh, ada. Kalau ingin dapat 800.000, daftar kuliah tahun depan, kami usulkan untuk dapat KIP.
Nah ini cerita KIP, karena kami Komisi 10. Saya berusaha saudara-saudara saya jangan sampai terancam kena risiko putus sekolah gara-gara tidak bisa bayar SPP. Tiap tahun kita bagi 25.000 siswa untuk dapat PIP di Gresik dan Lamongan. Tiap tahun 500 mahasiswa untuk mendapat KIP di Gresik dan Lamongan. Itu kalau dirupiahkan nilainya lebih dari 90 miliar rupiah tiap tahun. Boleh tepuk tangan. Saya tadi kan cerita marahnya orang Medan. Bedanya dengan marahnya orang Lamongan. Orang Lamongan marah sambil tersenyum. Orang Medan marah ya marah. Nah, ketika saya diminta Pak Yai Muthalib untuk mengurusi izin rumah sakit Babat, karena saya Komisi 10, saya harus minta tolong Komisi 9. Beruntung saya punya kawan mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Kebetulan orang Medan, namanya Mas Saleh Daulay. Saya bilang kepada Mas Saleh, Mas, Muhammadiyah itu kurang baik apa? Negara itu dipinjemi oleh Muhammadiyah. BPJS 1,2 triliun nggak dibayar-bayar, Muhammadiyah juga nggak nagih. $1,2 triliun untuk ngurusi pasien COVID. Sampai 1,2 triliun tidak kunjung dibayar, Muhammadiyah juga nggak nagih. Walaupun Dr. Umi, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, ngeluh kepada saya, Pak Zainuddin, dana COVID dan dispute-nya itu tidak kurang dari 80 miliar, belum dibayar. Ini bisa mengganggu keseimbangan neraca pembayarannya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini. Oleh karena itu saya bilang kepada Mas Saleh, kasih marah itu Menteri Kesehatan. Enaknya jadi anggota DPR gitu Pak, bisa ngasih marah Menteri Pak. Siapa yang pengen jadi anggota DPR, angkat tangan. Oh ada yang angkat tangan Pak. Sudah angkat tangan tapi belum masuk DCT, sama dengan juga enggak gitu ya. Menteri Kesehatan akhirnya dikasih marah oleh Pak Saleh, marahnya orang Medan, sehingga Menteri Kesehatan kemudian rupanya takut juga. Akhirnya izin Rumah Sakit Muhammadiyah Babat turun. Bukan hanya izinnya yang turun, BPJS 1,2 triliun dibayar walaupun dicicil 350 miliar rupiah. Lumayan daripada tidak dibayar 350 miliar. Ibu-ibu bapak sekalian, jadi insya Allah kalau Muhammadiyah punya DPR, dakwah Muhammadiyah amar ma'ruf nahi mungkarnya bisa dibantu. Demikian juga saya kira semua ormas, semua organisasi keagamaan kalau punya anggota DPR seperti saudara-saudara kita yang dari Nahdien, banyak muslimat Hatayat di Senayan, malah saya rasa banyakan muslimat daripada yang Muhammadiyah. Tetapi kita tahu manfaatnya luar biasa. Kita bisa mengawal pembentukan undang-undang. Tetapi yang tentu saja yang diharapkan adalah anggota DPR yang bahasa saya anggota DPR yang waras lah gitu. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kira-kira DPR sekarang ini banyak yang waras apa banyak yang tidak waras? Oh, tidak berani ngomong karena ada Pak Camat di sini ya. Banyak anggota DPR yang waras apa yang tidak waras? Yang tidak?
Lah kok bisa terpilih gitu loh. Ini saya punya kawan, ilmunya itu 4D. 4D itu datang, duduk, diam, duit. Ilmunya 4D, tapi surveinya lebih baik dari saya gitu loh. Padahal saya menjadi anggota DPR, berusaha menjadi anggota DPR yang waras. Saking kepengen diarani DPR yang waras, rekam jejak saya tulis jadi buku, saya beri judul Menyuarakan Kewarasan Publik dalam Politik. Ini, bahkan pimpinan DPR rupanya merekam jejak saya, masuk radarnya pimpinan DPR. Bulan Desember kemarin saya diberi penghargaan namanya MKD Award. Penghargaan yang diberikan pada anggota DPR yang kinerjanya dianggap punya dampak positif untuk meningkatkan harkat dan martabat DPR. Ya gitu, tepuk tangan. Kalau perlu tepuk tangan yang keras. Karena tidak mudah Pak mendapatkan MKD Award. 575 anggota DPR yang dapat cuma 28 orang. Salah satunya adalah DPR-nya Muhammadiyah yang dipilih oleh PDM Lamongan sama PDM Gresik. Hebat PDM Gresik dan PDM Lamongan. Lah saya sudah berusaha menjadi DPR yang waras. Teman saya itu ilmunya 4D, datang, duduk, diam, duit. Lah surveinya itu lebih baik dari saya. Jadi masyarakat ini yang dipilih DPR seperti apa kira-kira ya? Coba ada menteri yang mencoba menghapus mapel agama. Pernah menteri pendidikan itu mencoba menghapus mapel agama. Saya teriak keras, saya bilang pada menteri pendidikan, saya pulang dari Inggris. Di Inggris saya pulang bawa buku mata pelajaran agama. Jadi di Inggris itu semua agama itu diberi pelajaran sesuai dengan agamanya. Jadi kalau agamanya Islam diajari pelajaran Islam. Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu dan seterusnya diajari sesuai dengan agamanya masing-masing. Saya pulang membawa buku pelajaran agama. Di Inggris mulai TK, SD sampai perguruan tinggi ada mata pelajaran agama. Lah Menteri Pendidikan mencoba menghapus mata pelajaran agama. Saya teriak. Masih beruntung menterinya kemudian sadar. Minta maaf, tidak ada maksud menghapus mapel agama. Itu khilaf, mohon maaf. Tapi saya ingatkan, kalau menyangkut agama, hati-hati, jangan lagi nanti kalau persoalan menyangkut ideologi, menyangkut agama, melakukan kekhilafan lagi. Nanti kalau melakukan kekhilafan lagi, lalu klarifikasi, maka saya akan sebut Anda Menteri Master of Clarification, Raja Klarifikasi. Kalau teman saya itu diem, ini juga ada masalah seperti itu loh, diem. Ada ini tentang Menteri Keuangan kita ngajukan undang-undang tentang pajak. Di dalam rancangan undang-undang itu menjadikan pendidikan objek pajak. Saya ingin tanya, guru-guru kita, ini mungkin Pak Camat juga saya bisa tanya kepada Pak Camat. Guru-guru di Mantub ini gajinya berapa Pak? Kira-kira berapa? Yang bukan pegawai negeri. Berapa? 200 sampai 500 coba. Itu belum dibebani pajak. Nah, Menteri Keuangan mencoba melakukan ekstensifikasi pajak, bukan intensifikasi. Kalau intensifikasi,
Ini pembayar pajak, terutama dari perusahaan-perusahaan besar, pajaknya dinaikkan. Itu namanya intensifikasi. Tapi ini rupanya bukan intensifikasi, ekstensifikasi, memperluas objek pajak. Sayangnya pendidikan jadi objek pajak. Lah belum kena pajak saja bayar gaji guru paling banter 200 sampai 500 ribu. Teman saya itu juga masih datang, duduk, diam, duit, nggak ngomong. Loh, surveinya lebih bagus. Jadi masyarakat kita ini milih DPR yang waras, nopo yang tidak waras? Pengen punya DPR yang waras, nopo tidak waras? Yang waras. Saya minta tolong keluarga Perserikatan Muhammadiyah menjadi pelopor. Nanti 2024 pilih calon legislatif yang waras. Ini Pak Amar sama Pak Akib ini termasuk waras nomor boten. Termasuk waras nomor boten. Lek boten waras mau dipilih. Lek waras, monggo kita ini saya ingin mengingatkan, ayo kita pilih pemimpin yang waras. Mengapa? Karena Imam Al-Ghazali mengatakan fasadur ru'aya bi fasadil muluki. Kalau rakyat hidupnya rusak, itu cermin pemimpin yang rusak. Kalau rakyat hidupnya tidak dalam keadaan baik-baik saja, itu artinya pemimpin juga pemimpin yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu mari 2024 kita manfaatkan untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu apa? Ukurannya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mengajak masyarakat kita untuk hidup di tengah-tengah kehidupan yang ma'ruf. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mencegah masyarakat kita dari kemungkinan hidup dalam kemungkaran. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa membuat masyarakatnya semakin hari semakin beriman dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah pemimpin yang akan kita pilih. Setuju? Setuju? Islam? Ayo dijawab. Islam? 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 Muhammadiyah? 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 Pak Akib sama Pak Amar, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Pak Akib, Pak Amar, terserah sampean, gitu loh. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bagian dari pengajian. Ini pengajian politik karena ini kita menghadapi tahun politik. Saya tidak ingin nanti masyarakat kita, terutama warga Perserikatan Muhammadiyah itu menganggap enteng, menganggap sepele nyoblos. Nyoblos harus berdampak positif kepada upaya kita, keinginan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Nyoblos kita harus punya dampak positif terhadap upaya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang benar. Setuju ya? Gunakan hak pilih kita, pilih pemimpin. Oleh karena itu mari kita tutup dengan menyanyi Jagalah Hati, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai
2024 nanti pastikan kita mendapatkan pemimpin yang waras harus jadi. 2024 nanti pastikan pemimpin yang waras harus jadi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. 2024 nanti pastikan pemimpin waras harus jadi. Insya Allah kalau kita mendapatkan pemimpin yang baik, Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.